Kenapa tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologi udah siap. Udah, kapan siap. mulai operasi? Kemarin diperintahkan Pak Dedi, KDM Pergusnya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai? Jadi belum bisa digerakkan. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan, Pak. Jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya. Nah, itu. Sabaraha untuk biaya sampah? 10.000 sapoe. Sampahnya 10.000 di dia sabaraha pedagang. Lu 10.000. Hah? Aya 3.000 pedagang. 4.000 aya. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000 4 juta. 40 juta sapoe. Hah? 40 juta sapoe. Sabulan 1,2 miliar. Sabulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Teman-teman semuanya, Kang Deddy Mulyadi, gubernur kesayangan kita, kembali lagi membuat gebrakan. Setelah kemarin membersihkan tumpukan sampah yang ada di Pasar Gede Bage, hari ini Kang Deddy Mulyadi kembali membersihkan sampah yang ada di Pasar Caringin. Sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman dan masyarakat semuanya, Pasar Caringin hari ini dibersihkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ada yang menarik ketika Kang Deddy Mulyadi turun ke Pasar Caringin, Kang Deddy Mulyadi tidak mau membersihkan sampah yang ada di pasar tersebut. Pasalnya, karena pasar tersebut dikelola oleh swasta dan pihak swastanya terlalu sombong. Loh kok bisa? Oke, kita simak videonya. Di pasar. Pasar. Berarti pengelola di sini swasta. Swasta. Kenapa sampahnya tidak dikelola mandiri? Bukan. Mana kalau saya Masih dalam proses. Kan pengelolaan sampah pasar ini swasta murni. Berarti kan harus mandiri kelola kan? Tidak dibuang keluar kan? Pertanyaannya kenapa Bapak tidak ngelola sampah mandiri? Ini kan pasar swasta. Betul, masih dalam proses. Jangan proses terus, beli alat berapa? Ya, sekarang sudah mulai banyak Pak alat-alat. Kemudian Udah 1 miliar ini bisa mengelola. Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Kenapa tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologi udah siap. Udah, kapan siap. mulai operasi? Kemarin diperintahkan Pak Dedi, KDM Pergusnya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai? Jadi belum bisa digerakkan. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan, teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Teknologi penandatangan kontraknya baru hari ini. Kontrak dengan siapa? Dan BPKD, Pak, lahannya menggunakan lahan provinsi. Tidak. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan Ya, saya. ya, itu, Pak. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua, masih persiapan. Persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Wah, kalau lama. Bu, berapa lama bisa sampah? Pengelolaan sampah? untuk ininya Pak, Ini. pengadaannya Pengadaannya. memang ada waktu juga Pak. Berapa lama? 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada pemerintah? Bukan, Pak, proses daripada mesinnya itu, Pak, dari itu kan custom, Pak. Aha, dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM, Pak. Kita bermitra dengan GKM. GKM di mana? Global Kasih Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan untuk Ya udah jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari kolektif, Ya. tapi duitnya nggak belanja untuk pengelola sampah. Udah, Pak, udah disiapkan Bukan, makanya. bukan ini kan waktunya lama, Pak, bukan sekarang. Bukan dari proses mereka itu pembuatan customnya Karena 3 bulan. pertanyaan saya, ini kan pasar udah bertahun-tahun. Ya. Ya kan harusnya alat itu sudah dari dulu diberikan. Kenapa alatnya tidak diberikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Lahan kita nggak ada lahan, Pak. Udah lahan urusan Bapak, masa perusahaan segede gini nggak bisa urusan begitu. Betul, Pak KDM. Lahan kita ini di dalam ini hanya punya lahan provinsi. Waktu itu lahan provinsi masih disewakan ke pihak lain. Nggak ada lagi lahan. Kami Udah gini, saya minta cepat loh Pak. Ya. Bapak pidana loh Pak kalau nggak selesai. Ya, Ini siap, saya Pak. saya itu Siap. ada tolerannya, ada kerasnya. Siap, Pak. Ya kan? Siap. Saya minta 1 bulan udah kelar. siap, selalu. Ya. Siap. Bu, bikin MOU, bikin ini surat pernyataan. Siap, siap. Ya. Siap. Bapak menandatangani surat pernyataan nanti dalam 1 bulan mesinnya diserahkan. Ya. Siap. Siap. Mana sampahnya? Ini mesinnya nggak dibakar.
Ini mesinnya dibakar nggak Bapak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kayak apa? Kayak apa? Memang nggak boleh dibakar? Tidak bisa. Ah. Apabila dia sudah memenuhi waktu itu emisi, dia masih boleh menggunakan. Memang sertifikat sekarang tidak dikeluarkan oleh KLH. Iya. Tapi apabila dia dinyatakan sudah memenuhi betul-betul. Boleh. Kira untuk penurunan volume sampah. Boleh. Ini kan tungkai itu kan itu dia insenerator sebenarnya. Oke, artinya ini insenerator bisa Ya, kan? tapi kalau ini nampaknya memang tidak dilakukan pemilahan, jadi organik dengan yang Nah, sudah pertanyaannya adalah gini. Dia nanti punya alat baru, ya kan? Bapak pasang alat baru, tapi sampahnya kan dari tidak ada pemilahan dari lingkungannya. Bapak alatnya bisa berfungsi? Bisa itu. Bisa. Ya, organik, Pak. Khusus organik. Pertanyaannya sampah akhirnya kemana? Kan gini loh Pak, alat itu ada dua jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 1% mungkin akan mengajukan insinerator. Residu. Enggak. Bukan yang saya maksud begini. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik. kan, ya kan? Bareng nih. Dari pedagang itu kan bareng sampah plastik sama-sama sampah organiknya bareng. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah, Pak. Jadi kami dari hulu Pak, melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya. Nah, itu Pak. Itu edukasinya udah mulai, Pak. Enggak. Saya nggak percaya. Enggak, rakyat kita nggak seperti itu. Makanya alat yang Bapak beli ini bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, dari pabrikasi. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Ya. Kalau penyeluhan keluarga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Pertanyaan saya adalah, Belum, Pak, berarti. alatnya, Bapak Belum. beli alatnya yang bisa milah. Ini jangan oke, ini serius Ya, nih. Ya. Karena Ya. alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Belum Bayar. bisa milah Belum alat. bisa milah. Coba lihat, ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Ya. Mana Bapak spesifikasi Oh, alatnya? siap. GKM yang dari kantor. kalau ada pemilahan Jangan, Ibu. enggak kan, karena yang alat yang tidak Jadi bisa milah lebih fermentasi. murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan. Jadi kayak untuk si lainnya jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian, termasuk makanan ternak. Terus kemudian opteknya sudah ada. Ada optekernya udah siap. Jangan-jangan nanti kalau nggak Ada optekernya. ada, Jadi optekernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan, Pak KDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu dari. Tapi kalau menurut saya sih, ya, rangkaian alat seperti itu kan panjang. Ya. Panjang itu gini, residu misalnya untuk peternakan, belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan, belum tentu ada yang beli. Ini Nah. dari GKM hasil proposal ke kami kok kerjasama itu optekernya udah siap. Pak, saya ini pengalaman yang begitu Ya. Pak. Antara teori dengan praktek nanti Betul. beda. Makanya- Makanya yang terbaik itu dibakar. Setuju kalau itu Pak. Kalau dibakar masa juga setuju. Bu, yang terbaik itu dibakar. mengurangi volume sementara Pak. Iya, jadi gini, yang begitu teorinya begini. Saya kan ngalamin ngurus yang begini. Nanti sudah jadi magotnya beli. Nanti Pernah, sudah Pak, saya menjadi peletnya nggak ada yang Betul, beli. saya pernah kompos, nggak ada yang beli kompos juga Pak. Ya Pernah di kompos. makanya. Pengalaman kami juga. Bu, saya. kalau bakar ini ini nggak toleran Boleh nggak? nggak Bu dibakar? Boleh Ada nggak? izinnya tadi Pak. Itu. Izinnya dari? Yang sertifikat alatnya Pak, bahwa dia memang sudah. Ya udah alatin bakar aja. Sebenarnya ada pilihan-pilihan itu Pak. Enggak, kalau Kan udah. sudah ada. Kalau saya sih dengan olah alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah Betul. baru. Setuju Pak, pengalaman. Jadi Bapak Trek nyiapkan Pengalaman. mana itu udah setuju terus. Bukan Pak Kadep, ini yang dari Pak Liar aing. Lu Bapak aing dibawa kan dia setuju, dibawa kan dia setuju. Bawa pakai alatnya can aya. Pak KDM, alat yang ditawarkan ke kami. Jadi mitra- ditawarkan. Bukan, setelah kita bermitra, Nah, ini udah diserahkan segalanya ke udah Pak. Bu, ini mah udah alatnya bakar aja deh. Nah, mana? Yang penting kan ditoleran bakarnya. Sok.
ujung-ujung nah lantas can aya jeung canggah DP acan wanita rokan aing. Aing banyak Apa wae Pak Kades? ya aing ngomong jeung tukang dagangnya loba. Ini bapak ini bagaimana sampah Agung. aduh sampahnya gimana. Udah teknologi sudah jelaskan. Pak Dedi mah KDM ini sepakatnya dengan insinerator Pak. Memang harus. Enggak, kalau sampah pemiliknya pertama kan harus dipilah dari pedagang. Dulu. Mual, taruhan. Udah edukasi ke pedagang. Mual aya, bapak edukasi bolak-balik mual bisa. Nges, kita rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat dan Bandung gitu. Ese ya, ditundaan runtah di imah, atau jauh-jauh di imah ya. Ya organik, anorganik anger gitu. Kita Indonesia ya teh. Sami Pak. Ditulis dilarang parkir. Aingnya bojo Pak. Kudu make teori luhur teh negara ya rakyat sendiri. Betul. Geus insenerator we. Diduruk gancang. Ada yang ini Pak masih siap lah. Baik, sampah bersihkan. Baru, Bisa menghasilkan listrik, listriknya bisa dipasang di pasar. Itu beda Pak. Iya, artinya gini loh. Kalau punya alat, ya kan, lokal pasar ini. Kemudian dari sampah itu bisa dikelola jadi listrik. Listriknya untuk pasar ini. Selesai. Aya teh Indonesia nu boga jualan alat itu. Kalau untuk yang lokal untuk menjadi listrik Ada belum. mahal itu. Karena memang biasanya untuk Bikin atau di urang teh loba perguruan. Saya pernah yang nawarin Pak. Iya kan? Ada yang nawarin. Nah. Selular dicari itu 6.000 ya Pak. Tuh dari Korea. Untuk kapasitas Satu 6.000 besar, kita Pak. nggak ada lah 6.000. Nah. Investasinya mahal. Taping fee ke pedagangnya kurang lebih hampir 400 juta. Nggak masuk ke taping kita juga itu pernah. Pokoknya duit jeung bayar runtah ulah dibelanjakeun. Saya jangan belikan alat listrik. Dagang bayar runtah teh. Bayar runtah teh. Bayar. Pedagang. Ah, sok, sabaraha? Sabaraha untuk biaya sampah? 10.000 sapoe. Sapoe 10.000 di dia sabaraha pedagang? Ini itu 5.000. Hah? Aya 3.000 pedagang. 4.000 aya. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000 4 juta. 40 juta sapoe. Hah? 40 juta sapoe. Sebulan 1,2 miliar. Sabulanan. Teorinya ada Pak KDM. Asa kumaha? Bukan. Asa Ini faktanya. Oh, faktana. Dari pedagang Ah. kita dapat hanya 250 juta sampah. Kunaon teu malayar? Ah, gitu teh apa? Nah, bukan dia pasang swasta. Bener sih karena malayar runtah. Mayar. Bener karena mayar runtah. Bayar, kan dikumpulkan 250 juta. Kamanakeun duitna? Sudah kecekap kalau sampah mah tuh 250 juta. Lain maksudnya kan lamun ngitung ti pedagang 40 juta sapoe. Itu mah teori, nah faktana mah sanes sakitu. Sabaraha? 250 juta sasasi. Jadi gebrak-gebrak cenah mayar. Oh, eta anu pada ku teknologi, ku abdi ka pedagang Ah. siap dengan teknologi, abdi naik asal ya beres cenah gitu, siap naik gitu. Kula bagian gubernur ngangkutan runtah ya. Anu boga bati bapak anu ngangkut urang. Itu siapa mah Pak teh batian Pak KDM. Cek saha. Mangga we. Loba di pasar itu ge batian. Pasar gede bage ge di batian sampah. Aduh ngelieureun, sampah Pak KDM. Punten ieu mah fakta. Jadi gimana Bu yang ini Bu? Jadi kayaknya kan memang sudah berkontrak ya dengan Ah, alatnya gitu ya. itu Pak. Ah. Tapi kalau misalnya itu prosesnya terlalu lama, saya kira yang insenerator untuk mengurangi dulu. Ya udah insenerator aja minimal untuk mengurangi sampah yang ada dulu ya. Lain ya oke. Heeh. Bukan ke saya Pak, jangan. Insenerator di Kodam aya. Atau Kodam. Itu sudah ada. Iya. Itu udah Antes nawisan. Heeh, terus beli gancang. Insyaallah. Pokoknya kudu dibere ke urang. Pak KDM di awal juga nak kepada Dia dia runtah di lalajoanan we kena jadi numpuk ieu. Ya di batas Allah. Pak dilurit. Ari sia teu bau ieu teh. Kebauan. Sami pas ada ya. Jaba di pasar teh eueuh tempoeun kolot hungkul. Aduh. Kalau parah mau di Ponggol Pak. Di mana? Kami sedayana. Nah, kunjung. Bukan
bukan Kang Dedi namanya kalau tanpa ada solusi. Ketika mentok menghadapi sebuah permasalahan, Kang Dedi Mulyadi langsung mengambil solusi dan mengambil kebijakan. Kita tunggu, jangan sampai pihak swastanya itu kembali lagi berbohong, tidak taat kepada aturan, dan mengingkari apa yang sudah ditandatangani bersama pihak DLH. Serta pedagangnya jangan curang ya, tetap harus membayar iuran kesampahan dan iuran sampah dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita, Kang Dedi Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.